Shalom, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam belajar sekolah Sabat, pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang pertama di kuartal 1 di tahun 2022. Dengan judul pelajaran, Surat untuk orang Ibrani dan untuk kita. Tepatnya pada hari Senin 27 Desember dengan judul Perjuangan. Harapan kami agar pemirsa tetap mengikuti kami dalam belajar sekolah Sabat di program Sekolah Sabat Bakti Channel Sekolah Sabat 777. Belajar sekolah Sabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih hari yang indah Tuhan berikan bagi kami, dan waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk belajar kembali dari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran pertama di kuartal 1 tahun 2022. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar pelajaran ini dapat kami pahami dan menuntun iman kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Rancangan damai sejahtera Tuhan selalu berikan bagi kami dimanapun kami berada. Kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, ketika orang percaya mengakui iman mereka kepada Kristus dan bergabung dengan gereja, mereka menetapkan tanda pembatas yang membedakan mereka dari masyarakat lainnya. Sayangnya hal ini menjadi sumber konflik karena secara implisit memberikan penilaian negatif terhadap komunitas mereka dan nilai-nilainya. Agar kita lebih mudah memahaminya, bacalah Ibrani 10 ayat 32 sampai 34 dan Ibrani 13 ayat 3. Apa pengalaman para pendengar Ibrani setelah pertobatan mereka? Boleh kita baca dan kita dapat menemukan jawabannya. Saudaraku, sangat mungkin bahwa para pembaca Ibrani menderita secara verbal dan fisik di tangan orang banyak yang digerakkan oleh lawan. Misalnya Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 22. Demikian juga Kisah 17 ayat 1 sampai 9. Mereka juga dipenjarakan dan ada kemungkinan mereka juga dipukuli karena para pembesar memiliki kuasa untuk memberikan hukuman dan penahanan, seringkali tanpa mengikuti norma peradilan yang sesuai saat mereka mengumpulkan bukti. Misalnya Kisah 16 ayat 22 dan 23. Harapan kami agar pemirsa membaca ayat ini, setiap ayat-ayat yang muncul di layar video ini dan yang ada di kutipan sekolah Sabat kita. Kami berharap agar kita membacanya supaya kita lebih memahami akan arti dan tujuan dari pelajaran kita ini. Sekolah Sabat kita juga mengajak saudara dan saya agar kita membaca Ibrani 11 ayat 24 sampai 26 dan 1 Petrus 4 ayat 14 sampai 16. Bagaimana pengalaman Musa dan para pembaca. 1 Petrus membantu kita memahami mengapa orang percaya Kristen dianiaya. Untuk menanggung penghinaan karena Kristus. Secara sederhana berarti mengidentifikasi diri sendiri bersama Kristus serta menanggung rasa malu dan perlakuan kejam yang tersirat dari hubungan ini. Permusuhan publik terhadap orang Kristen adalah hasil dari komitmen religius mereka yang khas. Orang bisa tersinggung oleh praktik keagamaan yang tidak mereka pahami, atau oleh orang-orang yang gaya hidup dan moralitasnya bisa membuat orang lain merasa bersalah atau malu. Pada pertengahan abad pertama Masehi, Tacitus menganggap orang Kristen bersalah karena kebencian terhadap umat manusia. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, apapun alasan untuk tuduhan itu, yang tentunya salah, banyak orang Kristen mula-mula seperti orang-orang yang Paulus tuliskan di surat ini sedang menderita karena iman mereka. Saudara, setiap orang, seseorang Kristen
atau bukan menderita. Namun, apa artinya menderita demi Kristus? Berapa banyak penderitaan yang kita hadapi dalam Kristus? Dan seberapa banyak dihasilkan karena pilihan kita sendiri? Kiranya dengan pelajaran ini mendewasakan kerohanian kita untuk lebih setia hanya kepada Tuhan. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Senin. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga, pelajaran yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk dapat kami renungkan dan dapat kami aplikasikan dalam hidup kami untuk memilih dan mempertahankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya segala rintangan, segala tantangan, dan segala tekanan tidak akan merubah iman kami. Kami tetap berada di dalam kebenaran-Mu. Kami tetap berada di dalam lindungan kasih-Mu. Dan kami hanya berserah kepada-Mu saja. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua pemirsa, rancangan yang terbaik Tuhan berikan bagi mereka masing-masing. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini pelajaran kita untuk hari Senin. Kita berjumpa kembali di pelajaran hari Selasa di jam dan channel yang sama. Pastikan kita tetap mengikuti Bakti Channel dalam Belajar Sekolah Sahabat 777. Saya Pendeta Rista Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.